Tuhan kami menunjukkan sayangnya sama perempuan, tidak boleh dimadu dia. Harus disayang, dipertahankan, tidak boleh dimadu, tidak boleh diceraikan. Itu bentuk kasih sayang dan kehormatan wanita diberikan Tuhan kami kepada kami. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih. Ada 3 poin kalau tidak salah ya. 3 poin kata ibu ini ya, bahwa di Kristen itu memuliakan perempuan dengan cara apa? Dilarang berzina. Yang kedua tidak boleh diceraikan. 2 poin itu saya tangkap dulu ya. Dan yang ketiga tidak boleh dimadu. Itu yang saya tangkap. Baik Bu, dalam Islam Bu, bukan cuma perempuan yang dilarang berzina Pak. Bentar Uni, 2 menit ya Uni. Ya. 2 menit ya. Laki-laki pun dilarang berzina Bu. Maaf Bu, larangan berzina bukan untuk perempuan saja. Di dalam Islam, seluruh mukminin dan muslimin muslimat itu dilarang berzina. Dalilnya mana? Wala takrabu zina. Jangan mendekati zina. Jangankan berzina Bu. Mendekati zina saja tidak boleh. Yang kedua, di dalam Islam, perempuan-perempuan dalam Islam dikatakan, barang siapa yang meminta cerai tanpa alasan, maka mereka tidak akan mendapatkan mencium surga. Dalilnya ada, kalau ibu mau nanti saya susul, biar cepat ini ya. Yang selanjutnya adalah, memang tidak boleh ketika sudah dinikahi terus diceraikan. Nggak boleh. Ya, tidak boleh setelah dinikahi untuk diceraikan. Tetapi perceraian sesuatu yang boleh dalam tanda kutip ketika perempuan itu dizolimi. Dalam Kristen perempuan tidak boleh diceraikan. Justru Islam memuliakan perempuan dengan diizinkannya perempuan minta cerai kalau dia tidak dinafkahi, tidak diberikan harta sama istri suaminya, tidak diberikan nafkah lahir batin, dikhianati, disakiti. Perempuan boleh minta cerai. Dalam Kristen itu yang tidak menghormati perempuan. Perempuan sudah ditampar lakinya, tidak diberikan harta, tidak diberikan makan 3 kali sehari, udahlah lakinya berzina. Tidak boleh bercerai. Udah Nanti ya, ibu jawab. Ibu Jawab nanti ya. Ibu jawab nanti. Bolehkah perempuan bercerai kalau dia tidak dinafkahi sama suaminya dan dikhianati suaminya? Yang ketiga, ibu bilang apa? Tidak boleh dimadu. Bu, mohon maaf. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Tuhan ibu memberikan wanita bini orang kepada Daud. Saya tunjukkan data. Matikan waktu. Saya tunjukkan data. Saya berdata ya. Coba tunjukkan datanya. Siap Bunda. Uni Rifa ini nggak suka kalau bicara nggak pakai data. 2 Samuel ya, bentar ya. Nah, ibu bilang perempuan dimuliakan di Kristen. Saya tunjukkan bagaimana perlakuan Tuhan ibu kepada perempuan dalam kitab ibu ya. Nih, ibu baca kitab ibu baik-baik. 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil di mute dulu Bu. Ibu tadi pindah device, makanya ibu jadi double ya. Malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Beginilah Tuhan ibu memperlakukan perempuan. Daud yang berzina mengambil istri orang, istri-istri Daud yang lain yang dihukum Tuhan dengan cara apa? Ditiduri oleh anaknya Daud. Bahkan istri-istri Daud ini adalah istri orang sebelumnya Bu. Lalu diberikan kepada Daud. Beginikah perlakuan perempuan dalam Kristen? Tuhan kalian memperlakukan wanita dengan sangat-sangat keji. Katanya tidak boleh dimadu. Tapi bahkan diambil menjadi bini orang. Astagfirullah. Lanjut. Yes. 2 menit kita berikan ke Bu Nurhani. Silakan Bu ditanggapi. Oke, saya membantah. Ibu turun dulu Bu. Noise. Turun dulu nanti aku naikin. Naik lagi Bu Nurhani. Teman-teman ya, ibunya lagi turun. 3 poin yang ingin saya kejar hari ini teman-teman. Yang pertama adalah 1. Perempuan dilarang berzina. Dalam Islam bukan cuma perempuan, tapi laki-laki juga. Yang kedua, perempuan tidak boleh diceraikan. Ini berbahaya sekali untuk umat Kristiani ya. Ini bukti bahwa Tuhan yang tidak. Uni, pengertian berzina dulu Uni. Di dalam Islam berzina itu seperti apa Uni? Berzina itu meniduri orang yang tidak menjadi hakmu karena ada kaitannya dengan mahram. Mahram itu artinya adalah hubungan yang halal, diikat dengan pernikahan. Maka berzina artinya adalah meniduri orang yang tidak menjadi hakmu dan menjadi hak itu apa? Istri atau bagaimana? Istri dong, istri dan budak. Budak itu adalah berarti budak juga masuk hak ya? Lah, dalam Kristen kan budak juga ditiduri. Kenapa sih? Enggak. Oke, saya tunjukkan datanya. Oke, saya diskusi dengan Anda sekarang ya. Anda masukkan Saya di perjanjian lama atau perjanjian baru? Oke, saya tanya, mana larangan meniduri budak? Coba
tunjukkan data larangan meniduri budak dalam Oke. agama Kristen. Eh, sebentar. kita- Ini mau straight apa one by one? Jangan Ya, kayak lanjut gitu. Bu lagi. Lanjut ya, lanjut biar- Ibu. Ini biar ada kita ibu juga, sudah. Kalau memang kayak Halo Oke, Umi Rita, oke, oke. kita kan diskusi. Silakan, Ini saya Bu. jelaskan ya. Saya Ini bantah Anda kamu kawan Anda, ya. kawan Anda nih. Kawan Anda Dalam tadi Islam melawan saya. dilarang Cina, saya bantah ya. Pada itu di Islam ada nikah sirih, ada mutah, nikah kontrak. Pakai data Bu, pakai Menurut data di Bu. dalam Pakai kekristenan, data, pakai data. itu pakai data. sangat-sangat perempuan melakukan itu. Bu, pakai data Bu. Nikah siri, nikah mutah tuh pakai Kalau data kontrak bicaranya. Dan nikah sirih tidak Bu, ada pakai kehormatan data. sama Sebentar, sekali. sebentar, Di sebentar, dalam sebentar, kekristenan, Nih. sebentar, Bu, sebentar. Mohon maaf banget. Ini aku mute ya. di dalam Iki Kristen, oke, di Iki dalam ini aku kekristenan, sebentar Bu. Gua Mohon ngomong maaf. mulu. Ini aku jeda. Ibu tampilkan data sekarang tentang nikah siri dan nikah mut'ah. Coba. nih, di dalam nikah kan Islam melakukan nikah siri dan nikah mutah. Ya, Data, Bu. data. Data gimana sih? Jadi buat Kristen itu Ya Allah, jadi saya tadi pakai data, Bu. data loh Bu. Ibu menuduh Bu. ini. Ya, Mana mohon maaf. data? Aku Gimana nggak bisa sih? buka mute-nya Ibu kalau Ibu nggak ada data. perempuan tidak terhormat itu Apa tidak Ibu kok terhormat? malah memfitnah sih? Mana datanya, Bu? Saya pakai data 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Tuhan Ibu mengambil bini orang ditiduri sama orang lain. Data Dalam kitab dulu. Ibu, saya tunjukkan. Bu Ripa, kata berjinah di dalam kekristenan tidak selamanya selangkangan ya Bu Ripa. Itu Bu, saya tidak membazina. Ibu menuduh Berkhianat kalau kami bukan diajarkan harus nikah ditiduri siri. ya. Oh. Kami diajarkan nikah mut'ah. Bu Ripa, Datanya mana? Ya Kalian ampun, itu orang. perempuan sangat-sangat tidak dihormati sama laki-laki. Apa sih? Datanya mana, Bu? Jangan Data, memfitnah Bu. pagi-pagi, Bu. Saya Data, santap Bu. Ibu nanti loh. Saya isap Ibu nanti. Tunjukkan data. Kami diajarkan Jadi nikah gini, siri dan nikah mut'ah. Sarifah, biar saya Parah tampil, ini. biar saya kasih datanya gini. Itu dalam Anisa 24. Itu yang ditampilkan. Datanya. Hei, nikah Anisa siri, nikah 24 mut'ah. kata ibu itu. Bacakan, Anisa bacakan. 24. Bacakan. Tidak ada nikah kontrak. Kenapa? Anissa Ibu? 24. Aduh, ini orang Kristen memang nggak ada adab ya. Kalian Bacakan saya datanya, diskusi bawa data. bacakan. Anda Mana berdusta, data harus kalian? nanya data. Tunjukkan Itu di data. dunia nyatamu ada. Tunjukkan Ngapain data. kau nanya data. Bu, Anda katanya wanita Tanya terhormat. mana? Begini Kristen ini. Apa aku? Ah, Tunjukkan data di Kebenaran dalam aja. Al-Quran bahwa kami diajarkan kasih dia dan nikah mut'ah. Jangan kau orang yang mengaku perempuan terhormat misalnya hanya menuduh karena kebencianmu terhadap agama Islam. Kau tak tahu apa-apa. Jangan kau banyak bicara, ya. Kalau kau ingin mengatakan bahwa kami diajarkan nikah siri dan nikah mut'ah, kau tunjukkan apanya ajarannya dalam Al-Quran dan hadis. Kau macam-macam kau, kutelan kau bulat-bulat nanti ya. Aku baik-baik di awal, tapi kalau kau fitnah agamaku, habis kau aku isap matamu nanti, ya. Kau Mau? kutunjukkan data dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Tuhanmu mengambil bini orang. Ayo, Kebenaran tunjukkan datanya, mau tunjukkan lanjutin? datanya. Kalau enggak kita buka aja Hosea 4:14. Santai, Aduh, Bang. Santai, Bang Setia. Bang Setia, santai. Mau lanjutin sama Uni Rifa? Ini ada loh. Apa mau diulang? Dia tadi bawa Anissa loh. Ya, udah Anissa nyebutin 24, loh. Bang. Saya kan bantu ibu itu aja tadi buka data. Ya mana? Bacakan, bacakan. Ya udah Anissa itu. lanjutin aja. Ibu itu nggak bisa Bacakan, kooperatif. Lanjutin Bacakan. kalau seandainya Saya akan mau. tunjukkan, ya, bacakan. Oke, yuk. Bacakan Anissa itu. Bacakan. Aku satu device loh. Bacakan datanya kebenaran bahwa di dalam Anissa itu diajarkan nikah mut'ah dan diajarkan nikah syiri. Cepat. Kau macam-macam kau. Malah ngopi. Kok malah ngopi dia? Nah, cepatlah. Saya hanya satu device. Kalau saya mau buka data, saya harus keluar nih. Alfi, tunjukkan Alfi, Tunjukin, tunjukkan Alfi Bi. apa yang dibawa sama dia. Kalian ini bicara Bisa. pasti tanpa dasar. Pantas kalian sesat. Ngomong nggak pakai dasar kalian semua. Anissa Sabar, berapa? Umi. Jangan deh tensi pagi-pagi. Tekanan darah itu harus dijaga. Bedakan ya, bedakan ya Tunjukkan antara datanya. membiarkan penipu seperti Seperti kalian kami ini. bisa membacakan Ini ruang Hosea publik. Bentar bang, 4:14. bentar bang. Ini ruang publik. Ketika penipu, penyesat seperti kalian, bahkan kata Yesus apa? Penyesat seperti kalian lebih baik batu kilangan diikatkan dalam leher, kalian dicampakkan dalam lautan. Begitu Tuhan kalian Nggak mengajarkan. usah Bahkan bawa apa kata Yesus, Tuhan Uni. kalian? Anda nggak percaya Loh, Yesus. Udah, kalau nggak usah kau bawa Yesus. adalah seorang pengikut Yesus, kenapa kau tidak mau mengikuti ajaran Yesus? Tuhanmu saja mengajarkan untuk membunuh orang yang misionaris. Barang siapa yang mengajakmu menyembah kepada ilah lain, maka jangan kau berbelas kasihan kepadanya. Dirimu sendiri harus membunuh dengan tanganmu. Itu ajaran Tuhanmu. Lalu kau kepadaku mengkritisi, kenapa Uni marah? Hei, Mana tuh? ingat, saya hanya Di mana? marah Di mana ketika itu? kalian Di memfitnah mana? agama saya. Oke, saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Iya, di mana yang Oke. data yang baru Anda Ada dua sampaikan janji tadi? ayat.
Okta Broker. Try it now. Lihat, ya, ini pertama, saya ada utang data kepada Anda. Yang pertama, utang meniduri budak itu tidak diharamkan dalam agamamu ya. Keluaran pasal 21 nomor 10. Itu perjanjian Jika lama ya, tuannya Uni? itu mengambil. Saya tanya, siapa Tuhan di perjanjian lama? Siapa Tuhan di perjanjian lama? Jawab. Tuhannya Tuhan. Siapa Tuhanmu di perjanjian lama itu? Aku Tuhan di perjanjian lama. Oh, Yahweh. Si Alfi Tuhan di perjanjian lama. Yahweh. Siapa? Nikodemus. Yahweh. Siapa itu Yahweh? Yahweh, Yahweh. Tuhanmu itu. Tuhanmu bukan itu. Yahweh itu. Ya, Tuhan. Tuhanmu tidak. Berarti betul. Tuhanmu mengizinkan budak disetubuhi. Maka kapan Tuhanmu yang datang jadi manusia mengharamkan meniduri budak? Ketika Tuhan Bapak menghalalkan meniduri budak, kapan Tuhan Anak mengharamkan meniduri budak? Sehingga kau berani-beraninya mengharamkan meniduri budak. Siapa kau? Tuhan bukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Pertanyaanku, ketika Tuhan Bapak mengizinkan meniduri budak, kapan Tuhan Anak mengharamkan meniduri budak? Siapa kau sehingga kau mengatakan meniduri budak adalah zina? Jangan Jawab baca pakai data. satu ayat Uni. Coba baca dulu Jawab dua ayat pakai ke data. atasnya. Banyak ceritamu. Kau yang jelaskan. Baca pakai data. Anda Mana melihat surat? Al-Quran, Tunjukkan. melihat Alkitab, seperti melihat Pakai data. Al-Quran. Jangan banyak bicara, jangan curhat di hadapanku. Ya. Pagi-pagi ku telan bulat-bulat kalian, aku belum sarapan ini. Banyak cerita, nggak pakai data, nuduh-nuduh agama Islam, nggak pakai data. Giliran kitabmu ku Tadi bawakan. kan saya sudah bawa data Mana, Anissa mana, mana? 24. Tunjukkan Alfi. Coba Tunjukkan tampilkan Alfi. Anissa 24. Tunjukkan Alfi. Tunjukkan. Besarin. Besarkan Alfi. Tahu kalian, Tuhan kalian saja suruh bunuh orang yang menginjili orang lain. Sementara aku marah ketika kalian memfitnah. Udah, jangan framing Uni, jangan. Ya udah, ya Jangan udah, ya framing. udah. Tuhanmu ajarkan begitu. Bunuh orang yang mengajak menyembah kepada ilah lain. Anissa berapa? 24 ya? 24. Ah. Ini Anissa 24 ini. Surah Terjemahannya, Anissa, Bang? ayat 24. Hah? Terjemahannya mana tuh, Bang? Oh, nggak ada. terjemahannya ada di Kodeks Salemba, Bang. Ini Kodeks Salemba, Kodeks ini Salemba. subtitle ini. Mana dia? Barangnya. Nggak berani ya. Oke, Mana dia? sebentar ya, saya keluar, Oh. saya foto, saya bawa di sini ya. Bawa sini. Oke. Ya, ini ya teman-teman ya. Ini terjemahannya. ada ya. Gak butuh timer kayaknya Unilah. Ya. Dan diharamkan juga bagi kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan, ya. Ketetapannya atas kamu dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati ya atau campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Apa tuh? Mana Merelakannya. mut'ahnya? Mana di situ mut'ah Telah ada saling dikasih. merelakannya. Terus baca, Bang. Mana di situ Telah nikah saling mut'ah? merel- Mana? Dengar. Itu sudah menikah setan. Kau baca di ayat 25-nya. Bukan, Budak itu itu bukan dinikahi. menikah dulu. Tunjukkan Tengok, baca lagi. datanya. Baca Mana, lagi. mana. Bicarakan Oh, lagi. ternyata kau mendapatkan data framing. Inilah Kristen, Kok data kebiasaan Kristen framing ini sih? ya. Di situ Aduh, jelas. Oke. udah. Ternyata Anda kau nggak bisa pendusta diskusi. sama seperti Paulus Saya yang telah nggak berdusta ya. pernah Nih saya tunjukkan berdusta. data. Tunjukkan di mana mut'ah. Definisi mut'ah apa? Mana mutanya? Apa definisi mut'ah? Pendusta? Oke, Pendusta sebentar memang ya. kalian ini. Tugas kalian itu memang berdusta ya. Luar biasa kalian ya. Ketika saya minta data mut'ah, kalian menunjukkan di situ pernikahan. Itu justru dari Pernah nggak kamu khawatir sama sesuatu? Menghadapi tantangan yang nggak bisa diprediksi. Tenang, buka pikiranmu. Karena ada peluang di balik tantangan yang menghadang. Siapapun kamu, apapun tantanganmu, buka peluangmu. Peluang, satu aplikasi untuk semua investasi. pernikahan. Alfi, besarkan Uni dulu. Ya, ini Bantu Bang orang-orang Madu, seperti besarkan Uni aja. kalian memang
Memang pantas kalian menyesatkan banyak umat karena kalian berdusta. Agama kami pun kalian dustai ya. Lihat. Kita lihat dari sini ya teman-teman ya. Lihat. Dan diharamkan juga kamu menikahi. Artinya di sini adalah larangan untuk menikahi. Siapa yang dilarangkan menikahi? Perempuan yang bersuami. Nah, jadi di sini artinya adalah Allah memberikan aturan mana-mana orang-orang yang boleh dinikahi. Jadi ketika masalah direlakan itu artinya rela dalam ikatan pernikahan. Botol. Itu telah Telan juga kau bulat-bulat. menikmatinya Uni. Coba Sedangkan- lihat Uni, coba lihat. Coba Eh, lihat. kau tahu tidak? Kok ayat ini Coba berbicara lihat tentang setelah kata-kata orang-orang berzina yang itu. diharamkan menikahi. Kau tahu, bahkan di ayat selanjutnya Maka itu kau baca ini. Uni. Sebentar di atas Uni. Kita baca pelan-pelan. Diam-diam kau, biar aku yang baca. Kau ular beludak, kau tukang pintir. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba saya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu dan dihalalkan bagimu. Apa maksud dihalalkan ini? Dihalalkan ini dalam ikatan pernikahan karena kami bukan agama seperti kalian yang tidak ada aturan pernikahan di agamamu. Pernikahan katanya Uni. Anda Ini saja ini ayat ini mengajar. Oke, Kau coba. tengok ini apa ini? Coba tunjukkan nanti kau, aku minta kau ya, sebaliknya nanti kau tunjukkan ajaran pernikahan dalam agamamu dan kitabmu ya. Ya, kau baca ini di ayat ke-23-nya. Kau baca ini di ayat 23-nya, ular beludak. Diharamkan atas Di kamu ayat menikahi 24 ibu-ibumu. tadi saya Hei, minta, kan? ayat Al-Qur'anku bukan cuma 24. Kau seketika aku baca 2 Samuel pasal 12 ayat 11, kau suruh aku baca satu perikop. Kenapa ayatku kau potong-potong? Dasar kau ular Tadi beludak Anda kau ya. membaca Alkitab cuma satu ayat. Ya kau tunjukkan Terus ayatnya sekarang satu perikop. Al-Quran Anda suruh saya baca lebih Tugasmu dari satu menjelaskan. ayat. Tugasmu menjelaskan. Kau baca ini di ayat 22-nya. Dan janganlah kamu menikahi. Baca tulisan Arabnya. Wala tankihu. Dan janganlah kamu menikahi. Ini konteksnya tentang pernikahan. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu. Maka dilanjut di ayat 23-nya. Masih aturan tentang siapa yang boleh dinikahi. Lalu dilanjut di ayat 25-nya. Maka di ayat 24-nya. Ini pun masih tentang aturan siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang coba boleh baca ayat dinikahi. 24 itu secara Saya akan pelan-pelan. bacakan, tapi saya menunjukkan bahwa ini konteks tentang aturan boleh menikahi siapa dan yang tidak boleh menikahi siapa. Paham kau? Nah, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba saya perempuan tawanan perang yang kau miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya. Botol kau, ini baca ini. Apa ini? Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina, dor. Ya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Maka ini adalah konteks pernikahan. Maka tunjukkan dalam kitabmu aturan menikahi perempuan dalam kitabmu. Tunjukkan, ya. Tunjukkan. Lalu kemudian di sini budak diperintahkan untuk dinikahi. Dulu baru Kau tengok. diberikan mahar. Tapi belum dinikahi kan? Mana? Tunjukkan datanya Tengok di kalau situ. tidak dinikahi. Apakah Oke. diberikan mahar dulu? Sekarang Diberikan kutanya, mahar dulu ketika baru dinikmati atau dinikmati dulu atau diberikan Kau tahu mahar? tidak? Mahar itu boleh dibayar kemudian, boleh dibayar tunai. Makanya dalam ijab kabul itu ada kata-kata begini. Aku terima nikahnya Rifa binti Yadiman dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, kalau seandainya dia menghutang, maka boleh hutang. Jadi apa kaitannya dengan ajaranmu? Kau pikir itu batal pernikahan? Tunjukkan dalam kitabmu aturan menikah dalam Kristen. Ku minta sekarang, kalau kau mampu menunjukkan dalam kitabmu ada aturan pernikahan, maka kau layak mengatakan bahwa agamamu membenci perzinahan. Kau tunjukkan Yesusmu mengajarkan pernikahan dalam kitabmu. Tunjukkan. Macam-macam kau, kutelan kau bulat-bulat malam ini, siang ini. Tunjukkan dalam kitabmu ajaran Sebentar pernikahan. ya, saya ambil. Sebentar. Yang ada dua hutangmu ya. Kau tunjukkan bahwa Yesusmu mengharamkan meniru budak. Ya. Kalau enggak sama aja kau. Kang fitnah kau. Aku belum sarapan. Jangan kalian macam-macam. Aku lapar ini. Telan bulat-bulat tengkorak kalian nanti. Jangan kalian pancing. Saya baik-baik di awal. Saya ajak diskusi baik-baik. Saya minta data. Kalau saya tunjukkan data. Jangan kalian ini menjadi ular beludak di hadapan kami. Kalau kalian tidak menunjukkan data terkait agama kalian, itu urusan kalian. Tapi ketika kalian bicara tentang agama kami dan kalian tidak tunjukkan data, jangan kau macam-macam. Kami marah, itu hal yang diizinkan.
Kenapa? Kami tidak akan membiarkan penyesat-penyesat seperti kalian ini hadir di ruang publik, bicara banyak. Kalian harus dipatahkan di hadapan publik. Ya, tuduhan kalian kepada Islam harus dipatahkan di hadapan publik. Itu kewajiban saya. Maka tunjukkan dua hal yang kau tuntut kepada saya yang saya berikan. Pertama, saya sudah nyatakan bahwa budak itu di agamamu boleh ditiduri. Saya sudah tunjukkan datanya tadi. Oke? Dasar saya apa? Dasar saya adalah Keluaran pasal 21 nomor 10. Yang kedua, tunjukkan larangan meniduri budak dari Yesusmu yang berinkarnasi. Karena Yahwehmu membolehkan meniduri budak, maka tunjukkan larangannya dari Tuhanmu yang manusia. Yang kedua, tunjukkan aturan pernikahan di dalam kitabmu. Ya, Tuhanmu yang ajarkan bagaimana cara menikah. Kalian nggak punya dasar. Mau ngritisi agama Islam kalian. Macam-macam kalian. Lanjut Ustadz Madu. Cukup Uni. Bilang mut tahu nggak definisi mut apa? Kalau nggak tahu ya udah cari tahu dulu, baru nanti digugat. Begitulah. Oh, Uni tadi masih ada ya? Oke. Jadi itu Masih dasar banyak, Uni pernikahan masih itu banyak. sebenarnya ada di Efesus 5 ayat 25. Jawaban apa itu Efesus 5:25? Jawaban tentang apa Efesus 5:25? Karena aku punya dua tuntutan. Yang pertama, larangan meniduri budak oleh Yesusmu. Yang kedua, aturan pernikahan dalam agamamu. Apa yang mau kau jawab? Efesus 5:25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Apa itu? Nggak ada Apa itu? hubungan. Apa itu? Gak usah kau jadi beragama kau. Orang ateis pun mengasihi bininya. Kehormatan. Tahu konteks yang kutanyakan? Yang kutanyakan adalah kapan Tuhanmu yang versi manusia itu mengharamkan meniduri budak yang diizinkan oleh Tuhanmu yang versi roh itu? Yang kedua, mana aturan pernikahan dalam agamamu sehingga agamamu layak menyandang agama yang menjunjung tinggi kehormatan perempuan karena mengajarkan menikahi? Mana tulisan dalam kitabmu yang perjanjian baru? Oh ya, oke, sebentar ya. Sebentar ya. Tuhan kalian aja nggak nikah, berani-beraninya kalian menggugat masalah pernikahan dalam Islam. Tuhan kalian aja nggak ngajarin nikah. Macam-macam kalian. Saya santun kepada kalian. Asal kalian punya adab. Adab dialektika adalah ketika menggugat, bawakan buktinya. Jangan menggugat nggak bawa bukti kalian. Kalau saya menggugat, bawa bukti. Saya menunjukkan Tuhan kalian mengambil bini orang. Jelas dalilnya. Aku mengambil istri orang itu. Jelas dia katakan aku. Ketika kalian menggugat agamaku, membawa datanya dari agamaku. Jangan bawa dari kebencian kalian kepada agamaku. Sehingga kalian layak dikatakan pendiskusi. Enak aja kalian di hadapan publik mau memfitnah kalian. Fitnah yang kalian lakukan itu harus saya patahkan di hadapan publik dengan keras supaya umat Islam tidak menyimpan kemarahan kepada kalian. Tahu kalian? Karena kalian adalah orang-orang yang membawakan fitnah tanpa bukti. Ibrani 13 ayat 4 ya. Ibrani 13 ayat 4. Silakan buka. Ibrani 13 butir 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemparkan tempat tidur sebab Apa orang itu? sandal Mana dan aturan perkawinan? zina akan dihakimi. Teos. Ini Apa larangan aturan zina. perkawinannya? Ini larangan Ya zina. mana aturan perkawinannya mana? Apa yang membedakan pernikahan dengan tidur dengan pesundal? Itu yang ku minta. Tadi kau minta data menikahi. Sekarang ajaran setelah menikah yang kau bawa. Mana ajaran pernikahan dalam agamamu? Nggak ngerti kau bahasa Indonesia? Ini enggak, larangan itu kan serong bukan kayak Larangan berbuat serong itu. Kok yang diminta tata tapi cara larang menikah? berzina di dalam Kristen. Itu yang Apa yang ku minta? Tahu yang ku minta? Yang ku minta adalah mana aturan pernikahan dalam agamamu? Di mana aturan bahwa ini menikah? Kau tengok An-Nisa 23, 22, 23, 24. Di situ dikatakan menikah dengan cara memberikan
mahar, kemudian ada aturannya. Oh, Pernikahan yang itu seperti ada. itu Anda Mana di kitabmu ada perbedaan antara perzinahan dengan pernikahan. Sebentar. Mana perintah menikahi di situ? Mana perintahnya, mana aturannya? Mana orang-orang yang tidak boleh dinikahi dalam agamamu? Mana? Tunjukkan kepadaku aturan. Siapa? Umur berapa perempuan boleh dinikahi? Tunjukkan di agamamu. Mana aturan-aturan pernikahan? Tunjukkan sekarang juga. Macam-macam kau. Kitab mengambil hukum-hukum Yahudi lalu membatalkan hukum Yahudi. Tahu-tahu di kitabmu tidak diajarkan oleh Tuhanmu cara menikah dan kalian mengatakan bahwa kalian dimuliakan. Kalian dimuliakan oleh Tuhan kalian. Tuhan kalian saja pernah mengambil bini orang. Dan kalian mengatakan bahwa ajaran kami lebih mulia daripada ajaran kalian. Pret. Kalian, saya baik-baik ngajak kalian diskusi. Saya tawari kalian diskusi akademis. Saya kasih kalian syarat supaya kalian tidak termasuk orang menghujat dan melakukan penistaan agama. Berani-beraninya kalian. Gini ya. Ini saya baca Apa dasarnya begini? Apa gini-gini? 1 Petrus ayat, sebentar, saya buka. 2 ayat 13 Ubek-ubek di sampai perjanjian baru itu. 17. Tuhan mau aja nikah. Ini perjanjian baru nih. 1 Petrus Tunjukkan. 2 Tuhan mau ayat 13 memerintahkan sampai menikah dan mengajarkan 17. menikah. Iya, dengarkan dulu. Oke. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17 di mana disebutkan bahwa setiap manusia harus tunduk pada perintah raja atau semua pemerintahan. Artinya kami mengikuti tata cara pernikahan di dalam pemerintahan di mana kami hidup. Oke. Jadi bagaimana di Indonesia? Oke. Berarti kalau seandainya di Indonesia menerapkan hukum pernikahan syariah Islam, berarti kau ikut. Berarti kau pakai hukum Nabi Muhammad, berarti nyolong kau dari hukum orang lain. Ketika di Afrika sana pernikahan dengan mencuri bini orang, maka kau ikut. Oh begitu. Berarti Tuhanmu nggak ngajarin, cuman ikut-ikutan. Kalau orang lain gimana, ikutin gitu. Iya. Kalau ada pernikahan di Nia sana misalnya, ada pernikahan kemarin di Turki dengan cara mengambil, merampok bini orang, lalu dinikahi, berarti diizinkan oleh Tuhan mengikuti hal seperti itu. Ajaran macam apa ini? Jadi mengikuti akhirnya, aturan perintah pemerintah yang sesuai dengan firman Tuhan, Uni. Mana firman Ya? Tuhanmu? Oke. Ya, mana firman Tuhannya? Ya, misalnya gini, cara firman Tuhan mana? Satu Cara firman Tuhan pasangan mana? tidak Mana? mencemari tempat Mana? tidur Mana? kita Mana satu dengan yang pasangan? lain. Mana Oke. satu pasangan? Tunjuk. Oke, saya tunjukkan ya. Tunjuk dalilmu. Dari tadi cocongorlogi. Orang Kristen menumpang cara menikah orang lain. Ingat teman-teman, kalau ada orang Kristen tinggal di Arab Saudi, pemerintahnya mengajarkan cara menikah ala Nabi Muhammad. Maka Kristen menurut si kebenaran mengikuti tradisi Nabi Muhammad. Lalu berani-beraninya kau bilang menikah cuma satu istri. Tuhan kau ngambil bini orang. 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Menumpang hukum ternyata dia. Gak tahu malu, menghujat cara pernikahan umat Islam. Ujung-ujungnya apa? Kami akan mengikuti kalau ada pemerintah yang mengajarkan cara menikah, karena kami ikut pemerintah. Kalau kalian tinggal di sebuah negara mayoritas Islam, ajarannya ajaran Islam, kalian ikut. Apa kalian ini? Munafik kalian. Kalian gak diajarkan kalian menikah, sok-sokan kalian mengkritisi pernikahan dalam Islam. Udah sarapan kayaknya Uni nih. Aku belum. Ini Oh, belum. Lagi lapar aku nih. Iya. Telan bulat-bulat tengkoraknya ini. Makanya dengan macam-macam. Itu ubun-ubun di shop. Enggak, aku kalau mereka enggak memfitnah. 1 kan Timotius 1 ayat 3. Udah berapa ayat kau lemparkan kepadaku dari tadi? Hah? Kabur-kaburan terus Ya, kau. Apokrifat banyak. terus ayatmu dari tadi. Mana banyak? Mana itu yang pertanyaannya substansinya mana? Ayat Sabar, yang Uni, dikasih nanti naik dari tensi loh. Petrus lah, dari Ibrani lah, Timotius lah, Korintus lah, bawa 1 semuanya. Timotius 3 ayat 2 bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai 1 orang istri. Udah clear ya? Oke, ya kita baca teman-teman ya. 1 Timotius berapa? 3 ayat 2. Oke, kita Karena buka, itu teman-teman, ya. pendiri jemaat haruslah orang yang Ya, tak ini bercacat, dia ya. suami dari Saya 1 akan istri tunjukkan. dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka Ya. memberi tumpangan, Ya, kita cakap buka mendengar Bang. orang. Kita buka. 1 Timotius berapa? 3:2. Iya, kita buka ya teman-teman. Nah, ini dia. Dia adalah orang yang berusaha untuk menyembunyikan kebenaran dalam kitabnya, teman-teman. Ini dia. Kau nyuruh aku baca 1 perikop. Kenapa kau nggak baca sekopnya sekalian?
Hah? Kenapa kau nggak baca skopnya? Kau baca itu skopnya itu. Digedein nih, Giliran aku baca kitabmu, jangan baca satu ayat aja. Jangan potong-potong ayat. Giliran kau mau menyelamatkan hujahmu yang tak berdasar itu, kau hilangkan skopnya. Kenapa kau nggak baca skopnya itu? Itu Gedein. syarat-syarat bagi pemilik jemaat. Tahu kau? Kau pemilik jemaat rupanya. Pemilik jemaat kau. Hah? Digedein mungkin nggak kelihatan nih, ditarik Baca itu. ke samping gitu, biar kelihatan mungkin nih. Gue baca itu satu skop itu. Makan itu satu perikop itu. Baca itu satu 1 skop. Korintus 7 ayat 2 banyak itu Uni. Kalau ayat-ayat Mana seperti lagi? itu banyak. Lari lagi kau. Itu Ini hanya kayak mana? salah satu contoh. Ini kayak mana ayat? Ini kayak mana bahwa ayatnya? mengharuskan. Oke. Ini kayak mana? 1 Baca Korintus skopnya 7 itu. ayat 2. Jangan lari dulu. 1 Baca Korintus skopnya 7 itu. ayat 2 banyak Baca ayat skop seperti itu. Tadi itu belum. Satu ayat kau kasih kau lemparkan ke belakang. Satu ayat kau kasih kau lemparkan ke belakang. Giliran ayat ini nggak membantu kau lemparkan ke belakang. Ya udah, aku Membantu lagi, bacain. Baca itu. Membantu sebenarnya itu. Tetapi mengingat Ada. bahaya. Kenapa tidak membantu? Baca. Iya ini aku baca ini. Oh, itu udah masuk, udah masuk ke kriteria. Kok Baca nggak ini. masuk sih? Itu masuk. Baca itu skopnya. bagiannya gitu. Khusus itu khusus penilai, khusus. Khusus. Baca Nah, itu. sekarang 1 Korintus aku bacain, nanti kita ketawa sama-sama. Tetapi mengingat bahaya pencibulin, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Nah, ini tidak boleh ambil istri orang. Dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Tidak boleh ambil suami orang. Ini tidak boleh Iyalah, ambil ini seru. sendiri. Jadinya Ngapain kalau kamu ngambil bini kalau orang? ada istrinya nggak boleh menikah lagi kan? Mana di situ? Tidak ada, Jangan tidak nama-nama boleh. itu. Karena Kau. gini. Di situ Kita setiap lihat istri ya, harus memiliki istrinya daya sendiri, pikir bukan atau istri orang. logika. Pakai Betul. logika gini. Setiap suami Memfitnah harus Islam kau mempunyai pandai ya, istrinya sendiri. membela imanmu kau tak mampu. Artinya, tunggu dulu. Kok Anda ini framing aja dari tadi Uniripe ini, dari tadi framing aja framing. Kalau saya punya satu istri, kemudian ambil wanita lain, itu istri saya apa bukan? Jadi kan ada lagi kebalikannya Jadi, itu. Seorang istri harus mempunyai suami sendiri. Iya memang. Jadi dia kalau sudah seorang punya perempuan, suami sendiri dia itu loh. Kita baca, suami sendiri. Jadi artinya suami orang bolehkah itu dikatakan suami sendiri? Ya nggak boleh lah. Nggak Islam boleh nggak lah, ya ngajarin. udah clear Betul. kan? Clear. Bang Madu, Artinya satu Alfi istri, lanjut satu ya. suami, Uni udah on the clear. way. Gini. Oke. Udah Lelaki, clear ya? setiap lelaki punya istri sendiri. Aku lelaki. Misal aku punya Ya. satu istri, kemudian aku ngawinin, Oke. menikahi satu orang lagi. Istriku juga ndak ini kedua ini. Iya, betul. Ya udah, berarti boleh dong. Tapi di situ kan ada setiap istri harus mempunyai suami sendiri. Loh, ini ndak ada ini status Jadi ini. kalau itu- Sebentar, jangan Coba ke situ dulu. baca lagi. Iya. Jangan framing, bro. Baca Seorang lagi. laki-laki, sebentar. Jangan kayak gitu. Seorang laki-laki harus mempunyai istrinya sendiri. Ya, lanjut. Istri sendiri dong. Iya, lanjut lagi. Berarti Lah. saya ambil lanjut gadis, Anda baca kemudian dulu, aku Bang. jadiin. Jangan diberikan pengertian dulu, Dan baca setiap aja. perempuan punya suami sendiri. Itu. Terus apa Jadi masalahnya di sini? kalau seorang perempuan harus mempunyai suami sendiri, Iya, nggak boleh sambil suami suaminya orang. mempunyai 2 istri, apakah dia itu suaminya sendiri atau suaminya berdua? Suaminya berdua. Loh, nggak boleh ambil suami orang, nggak boleh ambil istri orang. Ya udah, berarti artinya Loh, dia kalau tidak bukan boleh suami- dinikahi oleh seorang Loh, nggak laki-laki bisa. yang beristri. Itu Nggak logika bisa, udah cacat itu. clear. Kalau seandainya ada istri, nggak cocok. ini seandainya ada, Aduh, ini seandainya ada kawan nih, satu Bang istri, Man. Ini. kemudian kita ambil wanita bukan istri orang, itu bukan istri kita sendiri. Seorang suami harus Izin, Bang mempunyai Madu, istri saya sendiri. closing Oke, statement dulu. seperti Oh, yang iya. Anda Bang. asumsikan. Izin bang, diam-diam kau kebenaran. Udah nggak ada gunanya kau bicara. Oke, teman-teman lihat ya. Saya sudah mempertontonkan kepada antum semua. Saya seorang wanita dari Kristiani. Saya ajak diskusi baik-baik. Inilah tabiat mereka yang tidak bisa mereka rubah, ikhwah. Saya mengajak mereka diskusi baik-baik. Saya berikan syarat dengan membawakan data. Kalau tentang menjelaskan agamanya saja tidak boleh tak berdata, apalagi ketika menuduh agama kita. Maka pantang bagi saya membiarkan orang-orang yang memberikan tuduhan dasarnya Islamofob untuk saya ajak beramah tamah. Makanya saya katakan, orang Islam ini diperintahkan adil. Adil itu seperti apa? Meletakkan marah dan ramah pada saat yang tepat. Di awal saya ramah. Kenapa? Karena saya menganggap dia adalah orang yang ingin menjelaskan imannya, lalu mempertanyakan agama kita. It's okay. Bagi saya itu keniscayaan. Pertanyaan sebotol pun pertanyaan mereka bagi saya itu keniscayaan. Hal yang lumrah. Karena mereka tidak mengetahui. Tapi ketika mereka membawa pernyataan. Mereka mengatakan Islam mengajarkan mut'ah dan
nikah siri, dan mereka tuduh itu berzina, maka mereka adalah orang yang menggugat yang wajib menunjukkan bukti-buktinya. Kenapa? Karena ini berupa tuduhan. Di pengadilan kita menuduh, kita harus tunjukkan buktinya. Maka saya tidak akan benarkan orang-orang seperti ini dengan kata ramah. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang menyerang. Maka diizinkan bagi saya memerangi mereka. Cara saya memerangi apa? Pertama, saya minta klarifikasi dulu. Mana data? Bahasa saya keras, tegas. Kenapa? Telinganya tidak bisa mendengar. Teman-teman tahu berapa kali saya bertanya mana data, mana data, mana data? Mereka tidak akan mendengarkan karena mereka tidak punya. Jadi kemarahan saya ini, kemarahan atas dasar apa? Kecintaan saya kepada agama saya. Saya tidak ingin orang-orang penyesat ini membenarkan penyesatan mereka di hadapan kita. Tugas saya mematahkan argumen mereka di hadapan mereka. Saya ketika bertanya saja ada dasarnya. Saya bawakan dalilnya 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Maka ketika mereka menuduh agama kita tanpa dasar, ini sudah masuk menyerang akidah kita. Pantang bagi saya untuk membiarkan ini di hadapan publik. Nah, makanya tolong buat umat Kristiani supaya kalian tidak masuk ke dalam ranah penistaan agama, maka tunjukkan data tuduhan kalian terhadap agama kami. Si kebenaran tadi adalah ular beludak. Contoh ular beludak. Ketika saya minta data nikah siri dan nikah mut'ah, dia bawakan data di mana konteks ayat itu tentang pernikahan. Justru konteks ayat itu aturan pernikahan. Siapa saja yang boleh kau nikahi, siapa saja yang tidak boleh kau nikahi. Kan botol. Tuduhannya nikah mut'ah dan nikah siri, dalil yang dibawa adalah aturan larangan menikahi sebagian orang. Kan nggak botol itu namanya. Ketika kita tuntut mana dasar pernikahan dalam kitabmu, yang dia bawa dalil, jangan menyakiti istri, jangan begini-begini. Jangankan beragama Kristen, itu orang ateis tidak akan juga punya larangan-larangan seperti itu. Mereka bisa bikin sendiri itu. Ya, jadi tolong mendengarlah kalian. Wajar kalian sesat. Wajar kalian itu tersesat karena kalian banyak bicara tanpa dasar. Karena kalian berbicara tanpa ada perintah. Karena kalian melakukan sesuatu tanpa ada dalilnya. Jangankan aturan menikah di agama kalian. Tuhan kalian saja tidak menunjukkan tata cara menikah. Lalu berani-beraninya kalian mengkritisi agama Islam yang penuh dengan aturan. Jangankan pasal pernikahan. Bangun tidur saja kami diajarkan bagaimana caranya. Mau tidur saja kami diajarkan bagaimana caranya. Apalagi masalah pernikahan. Paham kalian? Salah satu hukum yang paling banyak aturannya itu berkaitan dan tentang pernikahan. Giliran ditanya, kami ikut pemerintah aja. Kalau pemerintah kami anjurkan menikah gini, kami ikut. Maka pada akhirnya kalian membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Kristen tinggal di Arab Saudi yang menetapkan pernikahan ala Islam, maka pada akhirnya apa? Kalian mengikuti ajaran yang kalian hujat. Nggak hipokrit kalian itu. Nggak malu dengan argumen begitu. Sadar kalian. Ini ruang dialektika. Oke. Cuman itu saja buat yang di YouTube, buat yang di TikTok. Izin saya hari ini on the way keluar kota lagi ya. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya tunjukkan bagaimana perempuan yang katanya ajarannya menghormati perempuan justru menunjukkan kehewanannya di hadapan kita. Dengan apa? Berbicara tanpa dasar, berbicara tanpa ilmu. Ya, wanita pagi tadi yang saya hormati di awal menjadi hina di hadapan saya kemudian karena penyesatannya terhadap agama Islam, karena penghinaannya terhadap agama Islam, karena tuduhannya terhadap agama Islam. Ya, kita umat Islam, kita diperintahkan bersabar, betul. Kita diperintahkan untuk memaafkan, betul. Tapi terkait argumentasi yang menyesatkan, yang memfitnah, yang menipu, saya tidak serang pribadinya. Saya serang argumentasinya, ya. Pribadinya terserah, itu urusan dia. Tapi argumentasinya harus saya patahkan di hadapan publik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman, mohon maaf kalau saya pagi ini cukup keras. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena wabarakatuh. teman-teman tahu ya, saya telah terlatih